Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus Al-Hajj Al-Ustaz Al-Hajj Mahfud, Al-Ustaz Al-Hajj Saiful Hidayat, serta para asatizah dan ustadzat yang lain, segenap pengurus, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kembali kita hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan yang mulia, yakni talabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya ini akan tercatat menjadi tambahan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita sampai pada halaman 33. Halaman 33 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke-7 dari bawah, yakni Tsuma'lam, baris ke-7 dari bawah, Tsuma'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tsuma'lam. Kemudian ketahuilah, masih kaitannya dengan masalah zakat. Annahu mata tulibas sultanul adilu antahammuliz zakati ilaih wajaba dzalika wa bara'at dhimmatul muzakki bidab iha ilaih. Kemudian ketahuilah bahwasanya mata tulibas sultanu, kapan saja penguasa sultan al-adilu yang adil diminta antahammuliz zakati, untuk menanggung pembagian zakat ilaih kepadanya, wajaba dzalika, wajib yang demikian itu, wa bara'at dab'atu wa dawara'at dhimmatul muzakki bidab'iha, maka bebaslah tanggungan orang yang menunaikan zakat dengan menyalurkannya. Wa kanatil ahdu ala sultani, dan adalah perjanjian terhadap sultan fit tafriki, yakni di dalam membagikannya, menyalurkan, mendistribusikan zakat tersebut. Jadi di dalam dunia Islam yang memang dipimpin dan sistem pola kehidupannya, kehidupan Islam, aturan undang-undangnya itu kalau memang diserahkan kepada penguasa yang adil tadi, ya, untuk menyalurkan zakat tersebut, maka orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat itu tidak lagi dia menyalurkan sendiri, tapi melalui pemerintah. Dan memang kalau ada kepanitiaan mengenai zakat di masjid atau di musola, itu afdolnya adalah untuk diberikan kepada panitia, diantarkan, atau memang diambil oleh panitia, karena
ayat itu, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah. Jadi sahabat itu dulu memang mereka itu datang ke rumah mengambil zakat tersebut dari rumah-rumah tersebut. Bahkan kalau ada yang orang tidak mau mengeluarkan zakat karena pelit, ya, karena pelit itu dipaksa diambil, ya. Tapi dia tidak mengeluarkan zakat, kemudian mengingkari kewajiban zakat, kafir hukumnya, ya. Dan wajib dibunuh di dalam pemerintahan Islam, ya. Setelah diberitahukan tentunya, setelah diperingati, kemudian masih mengatakan bahwa mengeluarkan zakat tidak wajib. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat karena kepelitannya, kekikirannya, ya itu dipaksa diambil, ya. Didatangi ke rumahnya, dan yang termasuk adalah yang lain juga didatangi ke rumahnya, ya. Atau memang sekarang itu adalah kita yang mendatangi panitia, datang ke masjid. Bagusnya adalah itu di panitia, ya, di masjid, supaya nanti tafriknya, pembagiannya itu teratur, enggak tertumpu kepada orang tertentu saja. Kalau dulu kan kita, ya, zakat fitrah misalnya mengeluarkan itu cuma kepada guru ngaji aja, ya, guru yang mengajarkan kita Al-Quran, sehingga dia tuh tertumpuk di situ. Akhirnya sampai kebanyakan, berkarung-karung itu berasnya. Tapi kalau kepada panitia itu kan dibagikan secara rata, siapa nih mustahiknya, ya. Jadi kalau memang itu diserahkan kepada sultan yang adil, ya, maka muzaki itu tidak lagi repot-repot, ya. Udah pokoknya diserahkan aja, ya. Wa kadzalika, dan begitu pula idza talabahas sultanu, apabila sultan itu meminta zakat, alladzi laisa biadilin, yang tidak adil, sultannya tidak adil, wadzalika, yang demikian itu li khaufil fitnati, ya, karena takut terjadinya satu fitnah, waftirakil kalimati, dan, ya, pecahnya kalimat. Arti kalimat itu sama-sama orang muslim, ya. Kita ada istilah dulu di zaman Orde Lama, ada pemerintah itu bisyaukah, ya. Pemerintah, ya, sekalipun buruk, memang satu negara harus ada pemerintahnya. Kalau kagak itu akan lebih kacau lagi, lebih berbahaya lagi, ya. Walaupun tidak adil, walaupun buruk, harus ada pemerintahnya juga, ya, di satu negara. Kalau tidak, itu akan kacau negara tersebut. Jadi tidak satu kalimat nanti, tidak satu langkah. Summa in faraqaz zakata 'alal ladzina katabahallahu. Kemudian apabila tadi pemerintahan yang tidak adil membagikan zakat itu kepada orang-orang yang memang Allah sudah tentukan, lahum, bagi mereka, wahum al-maujuduna, mereka itu adalah asnaf atau kelompok-kelompok yang ada, minal asnafi, dari asnaf, ya, dari pembagian golongan-golongan, kelompok-kelompok as-samaniyah yang 8, asabahullahu sawaban, Allah subhanahu wa ta'ala, ini udah lain, udah lain lagi permasalahannya ini. Summain, kemudian apabila furikal zakatu, dibagikan zakat, alal ladzina katabahullahu, terhadap orang yang Allah wajibkan untuk diberikan, lahum, bagi mereka, mustahikin, wahumul maujuna, dan sedangkan mereka itu ada fil asnafis samaniyah, di dalam asnaf yang 8, asabahullahu sawaban aliman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar. Wa asaba ahlaz zakati kadzalik, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar kepada orang yang
wajib al-muzaki menunaikan zakat. Jadi semua panitianya itu dan orang yang ahlu zakat ya itu juga diberikan ganjaran pahala. Wa in farraqaha ala ghairi min amrillah, kalau pembagiannya di atas yang bukan dari perintah Allah, tidak berdasarkan perintah Allah, bitafriqiz zakati alaihim, dengan membagikan zakat kepada mereka, fi kitabihi, yang ada dalam kitabnya tadi ketentuannya 8 asnaf, wahumul mazkuruna, dan ya asnaf-asnaf tersebut ya disebutkan itu fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah, innamas shadaqatu, hanya saja sedekah. Sedekah di sini zakat artinya. Hanya saja sedekah zakat ya lil fuqara'i, bagi untuk orang-orang fakir, asnaf pertama, wal masakin, dan orang-orang miskin, asnaf kedua, ila akhiri ayat sampai 8 asnaf ya. Wal gharimin ya, wabnis sabil ya. Nah ini ya 8 asnaf itu ada, itu kemudian ya dia bagikan, itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Faqad atamma faqad asama isman. Itu jawaban dari tadi in. Kalau yang adil akan diberikan ganjaran pahala, begitu pula bahwasanya tadi in kalau memang yang bukan adil, yang tidak adil pemerintahannya ya. Kemudian dia membagikan tidak berdasarkan apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an 8 asnaf tadi ya. Maka jawabannya, kalau memang dia tidak adil membagikan, kalau memang dia membagikan kepada yang bukan asnaf yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian jawabannya faqad asama isman aziman, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Kalau yang adil tadi membagikan sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an, dapat pahala ganjaran yang besar. Tapi kalau yang ya tidak adil, kemudian dia tidak membagikan zakat tersebut berdasarkan asnafnya ya, dibagikan ya orang kaya dikasih, kemudian siapa lagi yang kagak boleh dah ya untuk menerima zakat. Nah dia akan mendapatkan dosa ya, yang besar pula. Faqad asama isman aziman wa dzalama dzulman fahishan, kemudian dia berarti melakukan kedoliman, akan kedoliman yang buruk. Wa sara dzaliman lil agniya, karena bukan kepada yang berhak dibagikan, dia termasuk adalah zalim kepada orang-orang kaya, karena bukan bagian orang kaya tadi lil fuqara wal masakin kan mestinya gitu ya. Tapi dibagikan kepada orang-orang kaya nih, dia berarti berbuat zalim. Zalim itu artinya wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya ya. Ini zalim, berarti dia zalim terhadap orang kaya ya, karena bukan haknya itu dibagikan. Lil agniya biwad'ihi zakatihim, dengan menyerahkan zakat mereka tadi orang-orang al-muzaki fi ghairi mawadhi'iha, yang bukan pada tempatnya. Wa dzaliman lil fuqara, dan juga dia zalim kepada orang-orang fakir. Justru yang berhak lil fuqara wal masakin tidak diberikan ya, dia berarti berbuat zalim juga kepada orang-orang fakir ya. Biman ihi iyahum hukukohum, yakni dengan menghalangi, melarang atau mencegah kepada mereka itu hak-hak mereka orang-orang fakir
Jadi dia berbuat zalim juga. Allati kataballahu lahum, yang memang Allah wajibkan kepada mereka fi amwalil agniya min ibadihi, ya, dari zakatnya orang-orang kaya dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, kalau dibagikan selain dari apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an itu dosa. Wa innama faradallahu zakata, hanya saja Allah mewajibkan zakat litakuna tuhratan lil ghani, supaya menjadi suci bagi orang kaya dari hartanya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah ya dari harta mereka itu, orang-orang kaya, sedekah sebagai zakat, ya, sebagai pensuci, tutahhiru ya, wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan, membersihkan mereka dengan sebab zakat tersebut ya. Jadi dari apa namanya, dari harta-harta yang haram, kalau kagak dikeluarkan jadi kan bercampur dengan yang haram namanya ya, harta kita ya, makanya wajib dikeluarkan. Kalau kemudian tidak dikeluarkan akan bercampur dengan yang haram, akan menjadi kotor, jadi kotor semua ya. Air kalau yang apa namanya, yang tidak sampai 2 kula terjatuh najis, jadi najis semuanya. Harta begitu pula ya, kalau kemudian ada hal-hal yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi kotor semuanya. Wa qawaman lil fuqara, dan sebagai penunjang bagi orang-orang fakir, lil fakir ya. Wa balaghon lahu, dan sebagai biaya atau bulgha itu asalnya dana ya, bagi mereka, atau sampailah pada mereka. Faman amila fiha, siapa saja yang mengamalkan itu, ala khilafi dzalika, berdasarkan yang bertentangan tidak seperti yang disuruh, faqadih tamala, maka dia sungguh menanggung buhtanan, dusta, buhtanan adiman wa isman. Buhtanan, dia telah menanggung dusta, wa isman, dan dosa, adiman, dosa yang besar ya, berarti dia tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza akhadha zakata as-sultanu al-zalimu, apabila zakat itu diambil oleh penguasa yang zalim, wa wada'aha fi ghairi maudhi'iha, dan dia meletakkan atau membagikannya bukan pada tempatnya ya. Apa dia bacanya? Matan enggak jelas. Wasammahat nafsul muzaki ya, kemudian jiwa orang yang memberikan zakat itu toleran ya. Penguasanya, penguasa sultan tadi adalah sultan yang zalim, kemudian dibagikan kepada yang bukan pada tempatnya, dan orang yang mengeluarkan zakat memaklumi di hatinya gitu kan, bitafriki zakatin saniatan, dengan membagikan zakat itu ya, yang kedua alal mustahikin, yakni kepada mustahik, kepada yang berhak. Pertama adalah bahwa dia memberikannya yang bukan-bukan ya, kemudian yang kedua tidak diberikan kepada ya al mustahikin, kepada orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kana dzalika ahwatu, adalah yang demikian itu lebih hati-hati, lahu baginya ya.
wa afdalu dan lebih afdal, wa laisa dzalika biwajibin dan itu tidak wajib. Karena tadi khawatir dari fitnah karena penguasanya zalim. Ini kalau tidak mengeluarkan zakat diapa-apain nih ya. Itu untuk menjaga kehati-hatian ya, supaya tidak terkena fitnah ya, maka dia termasuk itu lebih hati-hati namanya, dan lebih afdal tetapi tidak wajib dia. Wa idza amkanal muzakki, dan apabila memungkinkan orang yang menaikkan zakat ayyamna zakatahu, untuk tidak membayar zakatnya, mencegah zakatnya, au syai'an minha, atau sesuatu dari zakat tersebut ya, an akhdi sultan, untuk diambil oleh penguasa al-zalim, penguasa yang zalim, laha baginya itu jaza dzalika, boleh ya diserahkan ya. Kalau apa namanya di situ tadi asalnya tidak boleh, kemudian boleh diserahkan, walakin akan tetapi boleh diserahkan adalah bisyarti, dengan syarat alla tatarattaba alal man'i fitnah, kalau memang tidak mendatangkan terhadap yang mencegahnya itu fitnah ya. Wala maksiyah lillah, dan tidak maksiat kepada Allah, min kadzbis shorihin, dari dusta yang nyata-nyata ya, au yaminin fajiratin, atau sumpah palsu, au nahdi dzalik, atau ya seperti itu. Jadi kalau ada penguasa yang zalim tadi, kemudian muzaki ini takut kalau tidak mengeluarkan karena penguasanya zalim, ya udah dikeluarkan. Kalau memungkinkan dia bisa untuk tidak mengeluarkan, jangan mengeluarkan, karena tadi hukumnya nggak wajib untuk menyerahkan kepada penguasa yang zalim, bagikan saja sendiri ya kepada orang ya, dia jalan membagikan sendiri. Wa yakunu, dan jadilah, wa yakunu apa tuh ya, wa yakunu niyatuhu, niyatu ya, dzalika wa yakunu niyatuhu fil man'i, di dalam tidak melalui jalur penguasa itu, takhlisus sultan, untuk dalam arti membersihkan penguasa itu minal ismi, dari dosa ya. Kalau dia kita serahkan kepada dia kan dia jadi dosa aja tuh. Alladzi yakunu alaihi, yang jadilah dosa itu atasnya, fi wada'iz zakati, di dalam membagikan zakat, fi ghairi maudhi'iha ya, pada yang bukan tempatnya. Wa i'anatil fuqara, dan juga membantu orang fakir, ala iqamati dinihi, untuk menegakkan agamanya, bi'ita'ihim, dengan memberikan mereka zakat ya. Jadi kalau bukan pada tempatnya itu tadi berarti membantu penguasa untuk supaya tidak terus-terusan melakukan dosa, dan juga membantu orang-orang fakir karena kita berikan kepada mereka, yakni menegakkan agamanya dengan sebab diberikan zakat tersebut. Ma faradallahu, apa yang Allah wajibkan ya, lahum, bagi mereka, alaihi ya, terhadap orang fakir tersebut, fi malihi, atau muzaki, di dalam hartanya. Wabillahi taufik, dan hanya dengan Allah lah permohonan taufik. Selesai itu zakat. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sedekah tatawwu. Tatawwu itu ada sedekah yang sunnah, zakat itu kan wajib. Kemudian sedekah yang kita masukkan ke tromol masjid ya, itu sunnah sifatnya.
ya memang disuruh, perlu sekali ya. Semua di dalam rukun Islam itu ada sholat wajib 5 waktu, ada sunnah, sholat yang mengiringi 5 waktu atau sunnah-sunnah yang lain ya. Ada puasa yang wajib bulan Ramadan, ada puasa sunnah ya. Ada zakat yang wajib, sedekah ya. Kemudian ada sedekah tatawu'ah, sedekah yang sunnah ya. Jadi kalau zakat wajib ya, di lain sisi disebutkan juga memang sedekah juga sih ya, sedekah. Dan sedekah yang sunnah sedekah juga, tapi sunnah ya, bukan zakat ya. Itu setelah selesai itu, kemudian baru yang berikutnya. Wa amma shadaqatut tatawwu'i, adapun sedekah yang sifatnya sunnah, wal infaqi dan infak, fi wujuhil birri, di dalam wajah cara-cara yang betul, wal khairi dan yang baik, ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardatillah wa sawabahu, dan dalam rangka mencari ganjaran pahala. Faqad warada, maka sungguh ya ada datang, fi fadli, di dalam keutamaan, zalika yang demikian itu, minal ayati, dari ayat-ayat ya, wal akhbari, dan hadis-hadis, ma yatulu dzikruhu, yang penyebutannya itu, pembahasannya itu cukup panjang, banyak, tapi yang dikemukakan di sini ya tidak semuanya lah ya, cuma sebagian saja ya. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis mengenai sedekah tatawwu, sedekah yang sunat itu ya, itu pembahasannya adalah banyak sekali dan cukup panjang penyebutannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, fali anfusikum, maka dia adalah untuk diri kalian sendiri ya. Ini sedekah, karena sedekah itu tidak berupa uang saja, sedekah juga berupa makanan gitu kan. Itu sedekah juga ya, memberikan tetangga makanan, membagi, kan sedekah juga namanya ya. Jadi beda dengan infak. Infak biasanya uang, tapi kalau sedekah itu umum. Bisa tabassumuka ila akhli, ila wajhi akhika sedekah ya, senyummu ke wajah saudaramu itu adalah sedekah. Itu sedekah juga namanya ya, melemparkan senyum ya, sedekah. Jadi orang jadi senang melihatnya. Itu tadi makanya adalah termasuk infak ya, sedekah tatawwu ya, yang dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran pahalanya ya. Itu sungguh banyak keterangannya di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis ya. Salah satu itu, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka itu untuk diri kalian. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kalian menginfakkannya illa ibtigha'a, kecuali adalah dalam rangka mencari wajhillah, wajah Allah, keridhaan Allah. Jadi yang kita keluarkan ya memang keridhaan Allah. Kalau yang lain, karena yang lain itu nanti jatuhnya bisa riya, supaya dilihat orang, supaya didengar orang, itu jatuhnya kepada sum'ah namanya, cari popularitas ya, supaya didengar oleh orang, orang tahu oh dia tuh sedekah gitu kan. Kemudian orang lihat juga melalui mata ya. Kita mengharapkan itu berarti bukan libtigha'i mardatillah, bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi kemukakan bahwasanya asyirkul khafi itu seperti itu, syirik yang enggak nyata, tersembunyi, enggak kelihatan. Itu bagian dari syirik yang Nabi khawatirkan.
ya kepada umatnya adalah akan terjadi syirik kecil. Syirik kecil itu adalah pada saat melakukan satu pekerjaan termasuk infak sedekah, tetapi mengharapkan ya pujian orang, mengharapkan didengar orang, mengharapkan diketahui orang, atau karena orang lain dah. Ya, ini namanya asyirku al-khaufi yang cukup dikhawatirkan. Di dalam hikam dikemukakan bahwasanya orang seperti ini berarti dia tidak melaksanakan ubudiyahnya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan ini termasuk batal apa yang dikeluarkan, ya, apa yang disedekahkan, karena dia ingin pujian orang lain, berarti menduakan Allah. Di samping cinta kepada Allah, cinta kepada orang lain, cinta kepada pujian, ya. Ini nggak boleh, ya. Jadi akan gugur semuanya, ya. Kecuali ibtigha'a wajhillah, cuma hanya kecuali adalah dalam rangka memperoleh keridhaan Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan dipenuhi kepada kalian, diberikan ganjarannya. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidaklah dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kalian peroleh itu apa yang kalian infakkan. Jadi wama itu bisa artinya apa, bisa artinya tidak. Kalau ada ilah artinya tidak. Ya, kayak tadi ada wama juga, wama tunfiqu min syai'in illa ibtigha'a wajhillah. Ini wama tunfiqu artinya apa? Karena min khairin, ada penjelasannya berupa kebaikan, ya. Dan enggak ada jawabannya. Kalau tadi dalam bentuk yang tidak, itu ada jawabannya, ya. Kecuali adalah, ya, ada pengecualian ilah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kalian keluarkan, infakkan dari kebaikan, berupa kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan dipenuhi, ya, kepada kalian itu, ya, akan diberikan. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidaklah dizalimi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum, dan ya orang-orang yang menginfakkan, mengeluarkan harta-harta mereka, bil laili wan nahari, ya, di malam dan siang hari, sirron wa alaniyatan, mengeluarkannya dalam keadaan terrahasia atau orang tidak tahu, wa alaniyatan atau orang tahu, ya, kelihatan atau tidak kelihatan, falahum ajruhum inda rabbihim, dan ganjaran mereka itu, ya, bagi mereka adalah ganjaran, ya, di sisi Tuhan mereka, walau khaufun alaihim, dan janganlah khawatir, takut terhadap mereka itu, walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka, ya, tidak sedih, karena Allah akan berikan, Allah akan ganti, ya. Dan apa saja yang kita keluaran berupa sunnah, itu sedekah sunnah, itu memang akan ganti, Allah akan ganti, ya. Jadi harta kita mengalir dengan deras, ya. Justru kalau sebaliknya kita pelit, bakhil, ya, itu akan menjadi tersendat, ya, rezeki kita, ya, karena kita tidak mengeluarkan, ya, harta tersebut, ya, untuk karena kita tidak mensodakohkan atau tidak melaksanakan sekalipun sunnah hukumnya, ya. Maka di dalam surah Ali Imran itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz. Yunfikuna itu surga dijanjikan kepada orang-orang yang menginfakkan harta mereka, ya, fis sarra'i, pada saat dalam keadaan senang, wadorroi, dan pada saat dalam keadaan susah, ya. Artinya, ya, mereka kalau dikeluarkan gitu, padahal penghasilan mereka misalnya sekian, ya, itu jangan rekan penghasilan, jangan rekan pengeluaran. Kalau ngereken itu sih memang habis-habis aja yang namanya uang, ya, yang namanya duit.
Jadi dalam keadaan gembira kita, dalam keadaan senang, leluasa, ya kita menginfakkan harta kita. Dalam keadaan sempit juga kita menginfakkan harta kita. Jadi begitu kita gajian, sebelum kita serahkan kepada yang berhak, istri kita dan keluarga kita, itu kita pisahkan untuk kita infakkan. Ya, ini akan terus menambah. Ya, jadi tidak ada yang kita keluarkan itu, ya, akan membuat harta kita itu atau rezeki kita itu serat, justru makin lancar. Ya. Mayan kusu apa namanya? Mayan kusul malu bis sodakoh. Tidaklah berkurang harta itu dengan sebab sodakoh. Ya. Jadi biasakan tuh sodakoh yang sunnah. Kalau zakat tadi udah lewat, ini yang sunnah-sunnah nih. Ya. Jangan sampai kemudian kita ke masjid sholat Jumat kagak bawa duit, jadi trombol lewat-lewat aja tuh. Jangan. Ya, harus kita biasakan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya kalau ke masjid sholat hari Jumat bawa uang untuk masukkan ke trombol untuk infak. Ya, tentunya dalam rangka tadi litirai mardatillah. Ya. Betul tuh. Ya, bisa dibuktikan semakin deras. Ya. Saya belajar dari kiai saya tuh begitu, ya. Saya punya kiai, dia mengajar almarhum yang sering saya sebutkan. Itu dari saya mulai kenal tahun 90. Saya pindah ke tahun 89, tahun 93 dah. Sampai dia meninggal tahun 2001. Dia itu senantiasa mengirimkan setiap bulan itu beras 1 karung, telur 1 kilo, ya, kemudian gula, ya, Indomie, ya, 1 dus, ya, itu dikirimkan kepada saya sehingga saya sampai malu hati. Ya, bukannya saya yang memberikan dia, tetapi dia yang memberikan saya. Saya datang ke rumahnya secara pribadi. Ya, Pak Kiai, ini jadi saya nggak enak tiap bulan dikirimin. Tiap bulan memang sampai 2001 sampai dia meninggal, Oktober 2001 sampai dia meninggal. Ya, dia kirimin terus. Ya, di Solo dulu ada Gojek itu Bang Dul namanya. Ya, dia ngirimin tuh melalui Gojek, ya. Melalui Gojek dikirimin tiap bulan. Sampai saya katakan saya nggak enak. Ya udahlah, itu kan dari sana, dari atas gitu kan ya. Itu kalau saya makan sendiri itu akan menjadi, ya, tidak berkah lah. Ya, jadi bagikan orang sehingga semakin deras, ya, rezeki saya. Ya. Nah ini, ya. Dan itu kemudian saya coba untuk melakukan, memang iya, ya. Tapi sekarang itu kalau ada duit pokoknya giliran sodako ya sodako aja, ya. Semakin kita sodako semakin datang dari jalan yang kita tidak ketahui, ya. Yang tidak kita nyana-nyana itu ada aja uang, ya. Yang dari orang atau memang hak kita yang kita sudah lupa gitu kan, kemudian diberikan. Nah ini berarti tidaklah tadi benar dalam riwayat tersebut, mayankusu al-malu bis shadaqah. Tidaklah berkurang harta itu dengan sebab mengeluarkan sedekah, ya. Paling tidak al-baqiyatus shalihat, yakni yang akan kekal, akan kita jumpai di akhirat nanti, itu adalah yang tetap itu yang baik-baik berupa sedekah zakat itu. Kalau yang kita makan, ya keluar, ya pagi-pagi udah, ya itu aja, sampai situ aja. Tapi yang kita sedekahkan itu akan terus tersimpan itu, dan nanti akan kita jumpai pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan pelit-pelit dah. Orang Islam tuh ya nggak boleh pelit memang, ya. Apalagi su itu kikir, abangnya pelit, lebih parah lagi dari pelit. Ya udah kikir banget dah, ya. Ya buntut gasiran apa namanya, istilahnya kutilang pantat kuning gitu kan, ya. Jangankan untuk orang lain, untuk dia aja dia sayang mengeluarkannya, buat dirinya sayang. Apalagi buat keluarganya dia sayang juga, buat anak istrinya itu pakai dipilihin yang kecil-kecil tuh duit, padahal duitnya banyak. Iya, jangan begitu, ya. Karena itu rezeki yang kita kerja, yang kita dagang, kemudian kita dapat rezeki banyak, itu adalah bagian anak istri kita, ya. Kasih aja mereka, ya, emang buat mereka.
ya. Kan ada yang model gitu, yang model ditilep-tilep apalagi ya, udah beda ya, diambil hak anak istrinya. Jadi apa namanya, afdhalu hada, mana tadi saya pegang. Jadi lagi kita lihat Al-Quran tadi, yadhkuru as-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh, ya, ini dalam keadaan senang susah itu tetap dia mengeluarkan ya zakat tersebut. Sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qala ta'ala anfiku, ya, anfiku bil laili wan nahar, ya, sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim. Qala Allah ta'ala aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya. Wa anfiku, dan infakkanlah mimma ja'alakum, yang Allah jadikan. Allah akan dari apa yang Allah jadi, mimma ja'alakum mustakhlifin, akan menjadi mengganti fihi falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian, ya, wa anfiqu lahum, dan mereka menginfakkan, wa anfaqu lahum ajruhum kabirun, ganjarannya adalah ganjaran yang cukup besar, dia akan memperoleh ganjaran pahala yang cukup besar, ya. Sehingga ada kata sahabat tu, majtama'a al-iman, ya, tidaklah bertemu, tidak bisa berkumpul antara iman dengan zakat atau sedekah, ya, di dalam hati seorang mukmin. Ya. Di zakat sih kaitannya, di dalam irsyadul ibad itu dikumpulkan zakat. Itu bahwasanya kalau dia beriman seharusnya dia zakat. Kalau dia zakat berarti dia beriman. Kalau dia tidak zakat dia tidak beriman. Kalau dia tidak beriman dia tidak mengeluarkan zakat, gitu, ya. Atau sedekah begitu pula, ya. Walaupun sunnah, ya, kalau dia tidak melaksanakannya walaupun sunnah sih, tapi memang dianjurkan sekali dalam agama untuk kita mengeluarkan dari sedekah sunnah kita tersebut, ya. Wajala mustakhlafina fihi falladina, maka orang-orang yang amanu minkum, beriman di antara kalian, wa anfaqu lahum, dan mengeluarkan, menginfakkan bagi mereka, ajrun adi kabirun, itu ganjaran pahala yang besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Yuqridullahu, ya. Ya, siapa sih, ya, yang mandalladzi, siapa sih yang Allah artinya meminjamkan, ya, akan pinjaman yang baik, fayudha'ifuhu, maka akan dilipat gandakan, lahu, baginya, walahu ajrun karim, dan baginya adalah ganjaran pahala yang mulia. Fastashir, maka rasakanlah, fi nafsika, di dalam dirimu, hadhil ajra, yakni ganjaran ini, alladzi, yang
Sammahullahu, yang Allah sebutkannya itu kabiron wa kariman, ganjaran yang besar dan ganjaran yang mulia. Ay yakni ajrun, ganjaran, huwa ya, ajrun ganjaran, wa kadzalika al mudha'afah, kemudian begitu pula dilipat gandakan ya. Alladzina yunfikuna masal ladzina yunfikuna ya amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ya, itu kan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji ya, yang menimbulkan yakni nanti dari biji tersebut tumbuhan, kemudian jadi 7 cabang, dan tiap cabang itu 100 jadi 700, pokoknya dilipat gandakan menjadi 700 kali ya, kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah ya. Itu barangkali yang bisa kita lihat pada kesempatan ini ya. Nanti baru kita lanjutkan wa kadzalika al-mudha'afah allati ya siruhal ya, apa namanya, yahsuruhallahu ya biadadi fi qaulihi ya, di dalam firman-Nya, yakni lipat gandaannya itu nanti akan digambarkan ya di dalam firman-Nya dengan pelipat gandaan yang memang banyak. Dari fastasir lah, nanti kita mulai dari fastasir, maka rasakanlah fi nafsika hadzal ajral ladzi samahullahu, dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afani karim wa'afani rahman wa'afani rahim. Allah bi haqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bi karamatil Fatiha. Anta ja'ala jami'a amalina wa ibadatina wa hayatina wa mamatina khalisatan li ajlik wa li ridha wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.